Tuhan, oleh anugerah Tuhan kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bisa tiba di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan kita berdoa, kami hanya bisa berdoa buat Mamuju supaya Tuhan memulihkan semuanya yang ada. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Amin. Saya percaya tetap terus doakan kami untuk terus kuat dalam Tuhan. Saya percaya dari teman-teman sedikit tapi untuk biarlah tetap kuat. Doa kita berdoa terus kuat dalam Tuhan. Mamuju diberkati dan pemulihan Tuhan terjadi. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Sudah berbagi. Hari ini kita ada di daerah mana ini, Bu? Melong ya. Cukup termasuk parah ya Bu ini ya. Ya, hari ini saya walaupun kita berbeda keyakinan, ya Ibu Muslim ya Bu ya, tapi kita mau merasakan berbagi dengan apa yang kita bisa kasih Bu ya. Tapi saya percaya bahwa dengan ini bisa ya meringankan ya. Tapi saya hanya bisa berdoa Ibu, apa yang hilang ya Allah atau Tuhan yang sanggup menggantikan. Ya, maju terus, tetap kuat ya. Terima kasih ya Bu. Yuk. Dalam jalan kebenaran-Mu, mencarikan terang kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, salam suka-sukamu Tuhan, oleh Tuhan saya ini Kak masih sedikit dari teman-teman yang muslim artinya biar masih hati tetap dalam pelayanan. Saya percaya apapun kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya PPT Apostol Pusat Direktur 9 PPD Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Pastor Aldi Mati dan juga sahabat Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kasihnya, kiranya berkat dan doa kami yang terlibat bahwa program ini semakin diberkati dan terus menjadi berkati. Terima kasih banyak.
Selamat datang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan dalam program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini dengan tema keluarga Kristen. Dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu dimanapun berada maupun yang menonton secara live streaming maupun yang ada di Zoom meeting, kita rindu mengalami berkat Tuhan. Sekali lagi selamat datang buat narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Samuel Zaga dari Sulawesi Tenggara. Apa kabar Om? Baik, Pastor Aldi, kawan-kawan semua, selamat malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan masuk pada topik kita pada malam hari ini, keluarga Kristen, kita akan dengarkan pujian Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. bersyukur kepadamu, Allahku, Tuhanku, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang Kau mau, lakukanlah sesuai rencanamu Bapa. Jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk pada topik kita malam hari ini, keluarga Kristen. Tapi sebelumnya kita akan berdoa membuka program malam hari ini dan topik keluarga Kristen. Haleluya. Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang ada saat ini menonton secara live streaming lewat Facebook malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di malam hari ini, kami percaya Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami akan membahas tentang topik keluarga Kristen di hari-hari ini Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua jaringan yang kami pakai, biarlah malam hari ini kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel Zaga yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini dengan topik keluarga Kristen. Silakan Om. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita sisihkan waktu kita untuk merefreshing. Saya percaya sejak dibentuknya sebuah keluarga dalam jenjang pernikahan, itu sudah banyak kita diberikan pengantar tentang bagaimana Allah menginginkan sebuah keluarga, bentuknya bagaimana, dia harus bagaimana, semuanya ada di dalam Alkitab kita. Sehingga malam hari ini kita akan ngobrol sejenak ya. Ya, tentu saja saya akan beri pengantar lalu kita akan diskusi. Karena begini, bicara tentang keluarga Kristen bukan sebuah teori yang dapat dibawakan dalam sekian puluh sesi sekaligus.
lalu tidak ada praktek atau pertanyaannya. Tentu kita akan diskusi, sebab diskusi itulah yang akan menghidupkan kita. Semakin kita lebih dalam mempelajari Alkitab, semakin terbuka bagi kita rahasia-rahasia Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sejak saya tentu tidak dapat menggurui saudara yang sudah menikah lebih dari usia pernikahan saya. Saya menikah 27 tahun. Dan pernikahan itu dalam usia yang baru 27 tahun itu tentu masih kurang pengalaman. Tetapi 27 tahun itu, jangankan bilang 27 tahun, 1 tahun pertama saja kita sudah rasa jago gitu ya. Kita sudah rasa jago. Saya merasa saya orang jago karena saya bisa beristri. Nah, kedua, saya merasa jago karena saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu saya merasa jago karena dengan demikian saya dapat memperlihatkan bahwa saya dapat memimpin. Nah, ini tiga hal ini awalnya dimiliki oleh setiap keluarga, apalagi bapak rumah tangga ya, karena ya namanya saya pria, tentu saya berbicara selaku saya rumah tangga. Wah, 1 tahun pertamanya sudah rasa jago. Kedua, ketiga, keempat, makin lama makin banyak hal yang kita tidak tahu yang harus dihadapi. Disitulah lama-lama saya mulai merasa turun jagonya. Lalu pada suatu ketika setelah 15 tahun setelah sekitar 10 tahunan pernikahan saya, 10 tahun pertama, saya kemudian lebih dalam lagi belajar tentang bagaimana menjadi seorang ayah ya. Pada posisi saya saya seorang ayah. Saya belajar bagaimana itu jadi pria gitu ya. Bagaimana menjadi seorang pria. Menjadi laki-laki gampang saudara ya. Kita tidak perlu berupaya apa-apa, orang lahirnya udah laki ya. Susternya lihat bagian depannya langsung kasih tahu maminya atau bapaknya, "Selamat Pak, anak Anda laki-laki." Atau "Selamat Pak, anak Anda perempuan." Ya udah tahu dari kecil, memang dilihat dari kelaminnya saja sudah ditahu. Jadi menjadi laki-laki atau perempuan itu cuma soal karena kelahiran. Tapi untuk menjadi seorang pria, atau di kelompok yang lain mengatakan untuk belajar menjadi wanita. Nah, itu. Ini perlu perjuangan, perlu rendah hati, perlu buka wawasan. Sebab makin kita merasa jago, makin tidak terisi kita. Makin merasa jago, makin kita tidak akan mendapatkan rema dari setiap perkataan Alkitab. Karena perkataan Alkitab itu rasanya biasa-biasa saja. Ketika kita tidak buka wawasan, kita akan melihat, semua juga udah kita tahu. Nah, 10 tahun pertama ketika saya sudah berkeluarga ya, sekitar tahun 2007 ya, saya menikah tahun 94, jadi kira-kira 10-15 tahun lah ya. Kemudian saya mulai melihat bahwa saya perlu belajar. Dan saya coba membuka diri untuk belajar. Lalu saya menemukan, ternyata begitu banyak hal di dalam Alkitab ini yang belum saya kerjakan. Ternyata apa yang sudah kita baca dan kita rasa jago, apalagi kalau kita pendeta ya, wah, satu Alkitab kita sudah baca Alkitab itu khatam ya, orang Muslim bilang khatam 5 kali lunas Kejadian sampai Wahyu. Apalagi orang-orang yang lebih rajin lagi, ada saya tahu hamba-hamba Tuhan yang lebih rajin lagi, itu kalau 10 kurang kali ya, karena dia sampai bisa hafal ya. Nah sekarang begini, bahwa semakin saya belajar, semakin saya melihat tambah banyak kekurangan. Semakin belajar banyak membuka Alkitab, mendengar orang lain memberikan firman, semakin saya ini mendapatkan nuansa baru dalam pernikahan, dan baru saya menyadari bahwa ternyata kita ini belum ada apa-apanya, ya.
10 tahun pertama pernikahan saya rasanya seperti atasan bawahan. Istri itu bagaikan pembantu saya. Bukan kita perlakukan memang statusnya sebagai pembantu, bukan. Tetapi melalui ketidaksengajaan tindakan sehari-hari, kita mulai menganggap istri itu pembantu. Padahal tidak demikian. Istri saudara adalah pendamping, ahli waris kerajaan surga. Sehingga istri tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai tanda kutip pembantu. 10 tahun pertama rumah tangga saya seperti kantor, atasan, bawahan. Tetapi setelah kami buka diri, buka wawasan, belajar merendahkan diri untuk melihat walaupun si pembicara itu mungkin tidak seusia kita, tapi kalau dia membawa kebenaran, dia membuka pengertian, dia memberi beberapa contoh, akhirnya membangun saya untuk menjadi seorang pria yang betul, seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Demikian juga wanita-wanita yang buka hati untuk belajar, dia akan mendapatkan rema dari Alkitab dan dia kemudian melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saudara-saudara, jarang orang yang tidak akan bertumbuh, jarang orang yang tidak bertumbuh kalau mau belajar. Ya. Dan hari ini kembali kita sama-sama belajar. Ya, ini merupakan perluasan dari apa yang pernah kita bawakan di Suka-Sukamu Tuhan, dan kali ini dalam bentuk Zoom supaya kita bisa diskusi, teman-teman bisa diskusi. Ya. Saya yakin saya masih harus banyak belajar, tapi dari setiap kesaksian orang-orang, anak-anak Tuhan yang dipulihkan, suami-suami dan istri-istri yang dipulihkan, itu menjadi pelajaran berharga. Kita harus tarik semua itu untuk menjadi berguna buat kita. Nah, saya mendasari pembacaan dulu ya. Dasar saya ini selalu untuk urusan keluarga. Saya buka di dalam Yohanes, mari kita baca bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kalau sudah dapat, saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih. Ayat ini berlaku untuk semua kita, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Baik seorang pria maupun seorang wanita. Seorang yang baru masuk rumah tangga atau yang sudah pernikahan di atas pernikahan emas sekalipun. Firman Tuhan datang kepada kita untuk memberitahu sekali lagi bahwa tujuan dari iblis adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak ada jenjang waktu. Dia mengintai setiap saat, firman Allah bilang. Seperti singa yang mengaum-aum, dia mengitari mangsanya, ya, untuk mencari kelemahan. Dia tidak akan lepas kalau sudah masuk dalam bidikan targetnya. Iblis itu begitu. Jadi bukan bilang karena kita sudah 50 tahun pernikahan, iblis so capek. Aduh, ini 50 tahun belum bisa kasih jatuh akang, ya. Ini tidak kita punya effort belum maksimal. Ayo serang lagi, ya. Dia akan serang terus sampai ketika suatu saat kita jatuh dan tidak ada jalan lain, dia akan membunuh dan membinasakan. Ini adalah rumusan. Tapi mari kita lihat bahwa dikatakan di situ, kalau aku, ini firman Tuhan bilang begitu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya begini, kita dengan jelas sekali melihat bahwa
bertopang atau mengandalkan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hidup. Hidup apa? Hidup apa ini? Luas banget ini hidup kalau dikatakan hidup. Di situ dikatakan bahwa hidup yang berkelimpahan bahkan, ya, hidup rumah tangga, hidup dalam pekerjaan, kehidupan dalam pendidikan dan sebagainya. Kita melihat bahwa firman Tuhan menjanjikan satu hal, asal kita buka wawasan, asal kita mau belajar, bahwa kita akan mendapatkan hidup. Ini kita start dari pola pikir ini. Hidup berakhir jika Allah tidak lagi senang pada kita. Ya, begitu ya. Demikian hidup pernikahan akan berakhir ketika kita tidak berpatokan pada Allah. Hidup pekerjaan saudara akan gagal ketika kita tidak berpatokan pada Allah. Nah, ini semua. Nah, apa patokan pada Allah? Di mana patokannya? Kita akan lihat di dalam firman Tuhan tentunya. Tidak ada buku lain yang diberi kuasa seperti firman yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Segala buku di dunia ini selain Alkitab itu adalah buku-buku penunjang saja, buku motivasi. Tetapi kita tidak akan berhasil dalam hidup karena motivasi. Kita tidak akan dipulihkan dengan diberi motivasi. Tetapi yang memulihkan kita adalah Tuhan Yesus. Ini harus dipegang oleh semua anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, supaya kehidupan keluarga kita ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dicuri kebahagiaannya oleh iblis. Dicuri kebahagiaannya bagaimana? Istrinya, suaminya meninggalkan dia, pergi sama perempuan lain. Anak-anak sudah jadi tidak betah meskipun ibunya baik. Anak-anak jadi tidak betah di rumah. Anak-anak mulai satu-satu keluar dan meninggalkan rumahnya. Mulai satu menjadi preman, yang satu menjadi mungkin narkoba, yang satu pergi kawin dengan istri orang dan sebagainya. Suami orang dan sebagainya. Akhirnya keluarga itu porak-poranda. Istri dalam kisah ini ilustrasi nyata, bukan sebuah ilustrasi kartun atau buku-buku ilustrasi, bukan. Ini kejadian nyata, cuma saya tidak menyebutkan namanya. Tapi kalau di antara pendengar ada yang mendengar dan mengerti, tentu dia tahu. Dia akhirnya istri ini sudah hampir lemas, sudah hampir putus asa. Dia hampir bunuh diri. Tetapi dia dikuatkan, dia datang pada Tuhan, dia mendapat keteguhan iman. Lalu akhirnya, saudara, singkat cerita, sang suami yang telah hidup bersama orang, dia tinggalkan itu istri mudanya, dia kembali ke istrinya yang tua ini. Setelah dipulihkan keluarga ini, suami istri ini, anak-anak juga dipulihkan kembali. Secara ajaib, Tuhan memanggil anak-anak mereka, tiga-tiga ini satu persatu datang kepada Tuhan, dan sekarang keluarga mereka hidup sebagai orang-orang yang mengabarkan Injil. Saudara lihat, dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang broken home karena rumah tidak menjadi tempat yang penuh damai sejahtera. Tetapi kita melihat, kalau ada yang berharap pada Tuhan dan mau datang pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan dia. Tuhan memulihkan bangsanya, Tuhan memulihkan negerinya. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, serahkan masalah kita, bukan cuma keluarga kita yang dipulihkan, tapi negeri kita juga dipulihkan. Kalau sebuah keluarga Kristen berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan, maka kekuatan besar akan datang pada dia. Jadi iblis ini cuma datang untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Sebagai saudara yang punya pengalaman, bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya anak masuk ke dalam pergaulan yang salah,
bagaimana rasanya anak meninggalkan pelayanan di gereja dan sebagainya. Maka saudara pasti merasakan langsung itu perasaan dalam hati, bagaimana rasanya sakit hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hanya kuncinya satu, datang pada Tuhan. Oh iya dong Pak Pendeta, kita juga sudah tahu dari dulu datang pada Tuhan. Tapi mana buktinya manusia mencoba mereka jadwal pertolongan Tuhan bagi dia. Tuhan harus tolong saya besok. Kalau Tuhan tidak tolong saya besok, pokoknya saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Ancaman juga datang kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa seakan-akan dia yang lebih berkuasa, dia yang mesti atur, Tuhan Yesus mesti tolong kapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita harus jaga kekuatan keluarga Kristen. Ini yang menjadi topik yang sedang kita bahas bersama Suka-Sukamu Tuhan. Ya, kita melihat ini sebagai sebuah topik yang penting yang terus di mana-mana digaungkan di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tetapi kita melihat di seluruh dunia pada berguguran. Tapi jangan heran, karena Alkitab sudah berkata, akan terjadi kehancuran. Orang-orang akan meninggalkan Kristus, orang-orang akan berbuat semaunya. Bagi kita yang masih bisa mendengarkan firman, bagi kita yang masih sempat untuk dan mau melihat kehidupan berbahagia, mari kita jaga ini supaya jangan dicuri oleh iblis. Saya pun sebentar akan memberikan 5 menit mungkin untuk istri saya dapat menyampaikan 1-2 hal yang menjadi perhatian buat semua kaum wanita. Kenapa? Memang kami bergerak di dalam pemulihan suami istri. Baik saya maupun istri saya harus selalu jalan bersama-sama. Kenapa demikian? Seorang pria atau seorang bapak rumah tangga mungkin bisa dibilang cuap-cuap di luar, ya, cuap-cuap di luar, di audiens, di mana-mana dengan gayanya yang luar biasa. Tapi kalau di dalam rumah dia tidak bisa bohong sama istrinya, ya. Maka istri seharusnya menjadi saksi kunci utama atas apa yang harus menjadi prinsip-prinsip yang harus dipertahankan oleh seorang ayah. Nah, saudara-saudara, kita melihat, kita coba mulai dari suami, ya. Secara singkat kita melihat bahwa 1 Korintus 11 ayat 3 itu berkata tentang kewajiban, ya, struktur dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, kita melihat struktur ini udah dibikin. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ini adalah struktur. Bukan bicara tentang harkat martabat. Enggak. Ini bicara struktur. Job description. Di mana sebenarnya di dalam Alkitab pria dan wanita itu sama. Tidak ada yang bos, tidak ada yang pembantu. Perhatikan baik kita semua yang sudah menikah, yang kehidupan pernikahan mungkin sudah cukup lama usianya. Demikian juga bagi semua orang-orang muda yang punya niat, punya rencana ke depan untuk menikah. Bahwa kita harus memahami pasangan kita dengan kita adalah sederajat. Sama di hadapan Allah, tidak memandang siapa pekerjaannya lebih bagus. Tidak memandang siapa penghasilannya yang lebih bagus. Tidak memandang siapa punya jabatan, siapa yang tidak. Harkat dan martabatnya sama sebagai ciptaan Allah. Yang beda itu job description-nya. Yang beda adalah bahwa aku, Pak Pastor Aldi, Pastor Joce Tambayong, itu semua adalah kepala. Nah, disuruh jadi kepala kita. Ya. Istri disuruh jadi penolong. Bukan disuruh jadi pembantu. Disuruh jadi penolong.
Ya. Jadi pekerjaan kita, kehidupan kita bersama akan saling menyenangkan ketika martabat yang sama berjalan. Laki-laki harus menyadari justru ada tanggung jawab besar di situ. Ya. Karena itu suami adalah penanggung jawab karena dibilang kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kita harus berarti kita harus bertanggung jawab. Ya. Kalau kita sebagai seorang suami, maka kita minta kepada semua pendengar yang ada malam hari ini, coba pegang dadamu lalu kau berkata, tanggung jawabku. Keluarga adalah tanggung jawabku. Nggak bisa bilang istri yang tanggung jawab. Ya. Ada pria-pria yang jangankan bilang tanggung jawab. Angkat galon saja dia suruh istrinya. Ya. Pak, sudah habis galon kita. Tolong angkat. Aduh, kaulah yang angkat. Kan kau urusan dapur, urusan rumah tangga. Jadi kau angkat galon lah. Gitu. Angkat galon. Ada seorang suami di Jawa, dia istrinya melapor, Pak, genteng kita bocor. Sudah, saya lagi mau pergi kerja. Kau perbaiki. Nggak usah panggil tukang, cuma gampang itu. Kau naik tangga di atap naik, kau saja yang naik. Dia suruh istrinya perbaiki genteng. Ya. Ini kejadian real. Ini semua yang saya sampaikan adalah dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah dipulihkan. Lebih banyak lagi yang paling umum, ya, saudara tahu, dia menyuruh istrinya terus bolak-balik urusan antar jemput anak sekolah. Ya, sebelum corona ya, kalau setelah corona kan online. Tapi sebelumnya, istri itu yang pokoknya urusin jemput anak, antar dan jemput. Seperti sopir mikrolet. Ya. Kalau pagi jemput, kalau pagi antar, pulang jemput. Ya, kalau satu anaknya. Kalau 4, beda-beda sekolah, maka kelilinglah dia. Ya. Ini terjadi. Ini semua bukan ilustrasi, ini terjadi. Tanggung jawab seorang pria, seorang laki-laki adalah bagaimana dia bertanggung jawab atas rumah tangganya. Nggak bisa lepas ini tanggung jawabnya. Semuanya punya beban. Dan firman Tuhan sudah menggariskan soal ini. Maka kalau begitu, apa tanggung jawabnya? Oh, nomor 1 pertama tentu berdoa buat keluarganya. Ya, menjadi penjaga. Bapak Ibu, kita tidak usah baca, kita ingat saja karena semua sudah tahu Ayub pasal 1. Setiap hari Ayub bangun dan menaikkan mezbah bagi keluarganya. Kalau ini berbicara soal penjagaan. Karena dia berkata, kalau anak saya sudah berbuat dosa, tentulah dia akan dihukum Tuhan. Jadi lebih baik saya mintakan pengampunan buat anak saya. Itu adalah tugas menjaga. Bagaimana seorang suami, seorang ayah bertanggung jawab pada anak-anaknya dan tidak bisa berkata, itu urusannya dia. Ada satu kejadian ketika seorang anak ditangkap karena mencuri, ya, ditangkap karena mencuri. Waktu dikasih tahu oleh polisi kepada dia bilang, biar aja dulu itu dikurung dia. Memang supaya tobat dia. Ini ayah yang bagaimana ini? Bukannya dia pergi urus. Tapi kejadian yang lain, seorang anak ditangkap juga karena mencuri motor. Dia mencuri motor. Padahal ini anak orang kaya. Keluarganya adalah keluarga kaya. Dia beli dikasih mobil pun punya dia. Bukan cuma punya bapaknya, punya dia sendiri juga ada. Tapi dia curi motor. Nah, ketika dilaporkan kepada ayahnya terkejut. Loh, kok kamu mencuri motor? Dan karena tanggung jawabnya dia datang. Lalu terjadilah hal pembicaraan antara ayah dan anak. Bapak Ibu dengar baik-baik. Seorang ayah yang buka wawasan, dia tidak akan memarahi atau membuat
memaki-maki anaknya supaya dia terlihat benar. Ya. Dia ternyata setelah dia ngobrol dengan anaknya, apa yang dia lakukan? Dia minta ampun, minta maaf sama anaknya. Kenapa? Rupanya begini, anak tidak mendapatkan figur dari bapak di rumah. Anak tidak melihat figur yang dapat ditonton. Ayah keluar terus, pulang sudah malam, tiba di rumah cuma minum kopi, makan, tidur. Itu lagi kalau belum makan. Kalau sudah makan, sudah pulang tinggal tidur. Makanan istri nggak disentuh lagi. Ya intinya bahwa dia tidak punya waktu buat keluarga. Akhirnya anaknya mencari figur. Anaknya di luar bertemu dengan orang-orang yang lebih kasar dan lebih ditakuti dan dia hormat pada orang itu. Pindah figur inilah yang dia dapat di luar. Maka ketika orang itu memerintahkan dia, kamu curi motor itu. Kalau kamu berani berarti kamu laki-laki dan kita sahkan lantik menjadi kita punya kelompok. Anak ini terpancing dan dia hormat kepada si seniornya yang preman itu. Karena itulah figur yang dia dapat di luar. Di rumah dia tidak dapatkan figur ayahnya. Maka terjadilah pencurian ini. Kebetulan ketangkap, semua lari tinggalkan dia, dia yang masuk ke polisi. Bapak melihat itu dan menyadari bapak yang benar adalah dia kemudian menyadari, oh ini bukan salah siapa, ini bukan salah anak saya, ini salah saya. Makanya tadi dari awal saya berkata, seorang pria harus berani tepuk dadanya dan berkata, tanggung jawabku ada di sini. Tanggung jawab rumah tanggaku ada di sini. Saya yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah ngatur bahwa kamu yang kepala, bukan istri. Istri juga tentu punya tugas yang lain, tetap di dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada juga seorang ayah yang kita selalu penuh case, ya, kita penuh case. Saudara tidak akan mendengarkan teori dari saya sebab saya menangani keluarga-keluarga, saya menangani pemulihan keluarga, dan kita akan melihat. Dan mungkin sebentar saudara punya pengalaman dapat diceritakan, bukan sekedar pertanyaan, tapi juga dapat diceritakan. Supaya saya juga mendapatkan kekayaan baru dari saudara. Seorang ayah, dia sedang bekerja karena kantornya memang di rumahnya sendiri. Memang dia seorang wira swasta, dan anaknya yang masih kecil itu selalu datang pada dia. Papa, ayo main bola. Papa, ayo main bola. Ya, namanya dia lagi kerja kan. Aduh, tunggu nanti papa selesai kerja dulu ya. Papa, ayo. Sudah dia pergi main. Datang lagi, papa, ayo, tunggu. Bentar. Tidak diladenin, dia main lagi sendiri, bosan lagi main sendiri, dia datang lagi untuk ketiga kalinya. Dia berkata, papa ayo, ini kali papanya udah datang. Papanya bentak dia, diam kamu. Jangan ganggu-ganggu papa. Papa lagi kerja, papa sudah bilang tadi. Anak kecil ini kemudian takut dan tertunduk dan kemudian dia keluar bermain sendiri lagi. Dan kebetulan sekali karena dia main-main sendiri, tendang-tendang bola sendiri, bolanya keluar dari pagar. Dia mengejar bola itu dan seperti kisah-kisah sinetron, dia kemudian ditabrak oleh sebuah mobil. Bapaknya mendengar suara mobil tetapi tidak berpikir bahwa itu anaknya. Sampai tetangga datang menghubungi dia, Bapak, anaknya ketabrak, dia lari keluar. Cepat-cepat lari keluar. Dia gendong anaknya, lari ke rumah sakit sambil berkata, maafkan papa. Karena papa tidak bisa ajak dia bermain dan membiarkan tanpa solusi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin saudara sibuk. Pekerjaan bisa menjadi berhala. Atau pekerjaan, menjadi lebih hal yang diutamakan dengan catatan,
demi kepentingan keluarga juga, kan gitu ya, demi penghasilan yang lebih baik dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayanan kita bisa jadi berhala. Pelayanan kita bisa jadi membuat kita lupa keluarga. Tinggalkan, kita tidak ikuti perkembangan keluarga. Akhirnya bisa terjadi hal yang lain. Ketika saya menjadi pembicara di sebuah camp anak hamba Tuhan. Anak-anak pendeta semua, isinya 200 orang lebih. Anak pendeta semua dalam satu tenda besar. Demikian juga di Palembang. Saya pernah melakukan di sebuah camp yang diadakan di sana, khusus saya bicara buat anak-anak hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara tahu, ini anak-anak hamba Tuhan ini curhat, mengeluarkan isi hatinya, bahkan menangis. Bukan cuma yang perempuan, laki lagi menangis. Kenapa? Ketika kita membahas tentang tanggung jawab seorang ayah, dia melihat bahwa ayah saya kenal sebagai pendeta. Dia itu pendeta saya, tapi bukan ayah saya. Ini sangat menyedihkan. Ini memberi cermin buat kita bahwa memang betul melayani Tuhan adalah segala-galanya. Tetapi jangan lupa, keluarga Anda adalah tanggung jawab Anda untuk dibawa bersama-sama di dalam pelayanan. Bukan bilang mereka harus jadi pendeta, tetapi ketika mereka melayani, mereka menjadi cerminan keberhasilan seorang pria. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bahwa dalam 1 Timotius 2 ayat 8, 1 Timotius 2 ayat 8, di situ dikatakan begini. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Perhatikan kata kitab, orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Seorang pria dengan kualitas pemarah, seorang pria dengan kualitas penikmat malam, ya, atau seorang pria dengan kualitas penyembah berhala. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan. Oh, dari seluruh, di antara seluruh kita yang hadir malam hari ini saja, belum tentu ada satu penyembah berhala. Semua pasti orang rohani, gitu ya. Tapi penyembah berhala adalah orang-orang ya yang membentuk pikirannya untuk mempertinggi kualitas dari apa yang dikerjakannya dibandingkan dengan Tuhan. Nah, itu definisi berhala. Sebuah bentuk yang diciptakan oleh pikiran untuk membuat hal yang diinginkan atau dikerjakannya menjadi lebih penting daripada Tuhan. Ada orang ya tidak pergi gereja, ngantuk, atau kalaupun pergi gereja ngantuk, tidur di gereja. Pastor Aldi sedang khotbah, dia tidur. Kenapa? Habis nonton bola sampai jam 3 subuh. Berarti bola lebih penting dari persiapan ibadah. Nah, minta maaf, ini kita bicara yang ekstrim ya. Tentu saja Anda boleh nonton bola, bukan bolanya yang dosa. Nonton TV pun tidak dosa. Tapi kalau itu mengalahkan persiapan ibadah kita, sehingga kita tidak normal di dalam beribadah, itu sebuah berhala. Lalu kemudian kita melihat orang-orang seperti itu menciptakan berhala di dalam dirinya. Maka orang-orang yang pemarah, perselisihan, kemudian penyembah berhala ini dikatakan waktu dia berdoa tentu tangannya tidak bersih. Kalau baru saja dia ribut atau marahin istrinya, atau masih ada juga orang-orang Kristen yang mungkin sudah presentasinya sudah kecil, tetapi melakukan KDRT, itu tangannya nggak bersih. Bagaimana kamu mau berdoa? Tidak terwujud itu doa kita, tidak dijawab oleh Tuhan kalau kita baca ayat ini. Aku ingin di mana-mana supaya orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang
suci. Artinya begini, kunci doa dijawab oleh Tuhan adalah ketika berdoa tanganmu suci. Kamu mengharapkan keluargamu bahagia, tanganmu harus suci. Ketika kamu ingin anak-anakmu dalam pendidikan berhasil, anak-anakmu dalam perjalanan ke sekolah, kemana, ke mall atau kemana, Tuhan lindungi. Berdoa dengan tangan yang suci. Tidak ada pilihan lain. Tuhan hanya akan menjawab seperti itu. Ini kita bicara tentang keluarga. Lalu suami akan bilang, wih berat sekali nih Pak Pendeta, berarti tugasnya kita suami. Ya memang begitu. Memang Alkitab sudah katakan. Sekarang kita lihat istri. Ya. Kita lihat istri dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, tahap pertama itu dikatakan istri harus tunduk pada suami. Tidak boleh ada satu kapal yang dua kaptennya. Akan ribut. Tidak boleh ada paduan suara yang dua pelatihnya. Kalau satu pasti wakil atau asisten pelatih. Kalau dua-dua statusnya pelatih utama, ribut itu. Masing-masing punya teknik misalnya. Ya. Apalagi sebuah kapal. Ya. Mobil aja enggak mungkin dua setirnya. Mobil aja cuma satu setirnya. Karena cuma boleh ada satu pengemudi. Nah, di dalam bahtera rumah tangga, suami adalah pemimpin, istri adalah penolong. Jangan istri yang menjadi kepala atas suami. Saya ada mengetahui ada beberapa keluarga yang istrinya yang dominan. Bahkan kalau suaminya pulang tidak bawa penghasilan atau dia curigai sesuatu lah pokoknya deh, itu dia bentak suaminya dan dia kejar pakai sapu. Bahkan pernah satu kali di Makassar ada seorang istri yang kejar suaminya dan mencoba pukul, dia tidak, larinya kencang, dia tidak dapat, dia ambil batu, dia lempar, dia bilang dalam nama Yesus, lempar batunya. Bukan ilustrasi, saya tidak pernah pakai ilustrasi ya. Semua ini saya pakai contoh hidup. Dan itu terjadi. Sehingga dalam rumah tangga bagaimana bisa bahagia, bagaimana bisa ini istri dominan, istri yang perintah suami. Ya. Suaminya dipandang enteng karena suaminya tidak kerja. Dia yang kerja. Kebetulan bukan tidak kerja, bukan pemalas kerja. Memang sudah tidak dapat menghasilkan, ada yang sakit, ada yang mungkin sudah usia pensiun dan sebagainya. Tetapi bukan berarti istri yang kerja dan penghasilannya lebih tinggi, dia kemudian pandang enteng dan mengatur rumah tangganya. Suaminya jadi cuma menjadi pembantu, sebaliknya. Saudara, istri adalah penolong. Tidak boleh ada dua kapten dalam satu rumah tangga. Istri harus tunduk pada suami. Ketika rumus ini dibalik, itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Ini yang menyebabkan terjadinya ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin saya kasih 5 menit kepada istri saya untuk berbicara, menyampaikan tentang saya, dan ditambah dengan tentang Alkitab bagaimana seorang istri. Ya, saya persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, mungkin untuk berbagi ya pengalaman apa yang kami alami dalam rumah tangga, bagaimana waktu ya awal-awal. Jadi memang waktu awal-awal pernikahan kami itu, kalau boleh saya katakan memang banyak banyak manipulasi di dalam rumah tangga. Ya, banyak manipulasi, banyak kesalahan yang kami berdua lakukan, dan saya percaya bahwa kesalahan itu terjadi bukan dari pihak suami saya, tapi juga ada kesalahan dari saya. Tapi saat kita merendahkan diri, minta campur tangan Tuhan, dan kita minta ampun pada Tuhan, dan kita mengakui kesalahan kita,
Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dan satu ayat firman Tuhan yang saya ingin rindu bagikan kepada para wanita-wanita di sini, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama dan kedua, di situ dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apapun ceritanya, mau suaminya baik, atau dia bawa pulang selalu kasih hadiah, kalau dia pulang dia kasih full gajinya, atau ada yang sebagian dia umpetin. Di sini firman Tuhan cuma bilang, tunduklah kepada suamimu. Suamimu baik, suamimu tidak baik. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi berdasarkan ayat ini, bukan karena istri sering ngomel, sering berkhotbah di depan suami, maka suami akan berubah. Tetapi menurut petunjuk firman Tuhan bahwa oleh kelakuan istri, maka jika ada suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka akan dimenangkan ketika mereka melihat kelakuan istrinya. Nah, kelakuan yang bagaimana? Di ayat 2 berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, kalau berbicara tentang kemurnian, itu menyangkut sesuatu yang tulus, tidak ada yang disembunyikan. Kasih yang bukan pura-pura. Kasih yang tulus, benar-benar dilakukan itu tidak ada motivasi lain. Banyak, ya itu juga saya lakukan dulu. Kalau ada maunya, saya baik sama suami. Pijit-pijit. Terus habis itu mulai pelan-pelan. Tolong belikan saya ini, saya mau ini. Karena ada maunya. Jadi baik gitu. Itu tidak murni, itu tidak tulus itu. Itu kalau saya katakan itu manipulasi. Kasih yang manipulasi. Karena ada maunya baru dia baik. Tapi firman Tuhan katakan mereka melihat suami-suami itu melihat bagaimana murni, bagaimana hati yang tulus, hati yang melayani dengan kesungguhan karena mengasihi, bukan karena motivasi lainnya. Dan juga dikatakan firman Tuhan, dan salehnya hidup istri mereka. Kesalehan ini berbicara tentang bagaimana seorang wanita benar-benar menjaga hidupnya di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Kalau firman Tuhan berbicara menggambarkan tentang Ayub, bagaimana Ayub itu seorang yang saleh, seorang laki-laki yang saleh menjauhi kejahatan. Nah, demikian juga yang dinantikan, yang dilihat oleh setiap pria-pria, laki-laki, oleh suami-suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka melihat bagaimana hidup istri mereka yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menjauhi kejahatan. Tidak ada pikiran dalam hati seorang istri untuk membalas ketika dia disakiti. Tidak ada pikiran di dalam seorang istri untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada suaminya. Tidak ada. Jauh dari segala pikirannya itu. Walaupun kalau menurut saya ya, saya berdasarkan pengalaman. Ya, kita bukan rumah tangga yang sempurna. Suami saya tahu, ya bukan suami yang sempurna. Saya juga bukan istri yang sempurna. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan dalam rumah tangga, satu hal yang saya yakini, apalagi saya mengalami pemulihan di dalam pelayanan wanita bijak, saya belajar untuk praktekkan firman Tuhan. Padahal ada sempat di satu titik itu, di dalam hati saya, pernah berpikir untuk bercerai. Pernah berpikir, sampai terpikir. Saya, di dalam pikiran saya, waktu itu, ya kita cuma bertahan itu cuma karena apa kata orang. Nanti apa kata dunia, kok cucu pendeta, anak pendeta bercerai. Jadi seakan-akan kita bisa bertahan itu cuma takut apa kata orang. Tapi satu saat begitu banyak persoalan sampai saya pernah melontarkan lebih baik kita cerai saja. Daripada kita begini terus bertahan.
pura-pura, saya bilang begitu. Tetapi satu hal ketika suami saya dipulihkan dan saya juga belajar untuk mengampuni, kita juga berusaha belajar untuk saling mengampuni. Kita kembali kepada firman Tuhan, mari kita lakukan firman. Mari kita kembali seperti apa yang firman Tuhan tunjukkan, apa yang harus kita lakukan. Dia sebagai pria, sebagai suami, apa yang firman Tuhan tunjukkan yang harus dia kerjakan sebagai seorang suami, dan saya pun sebagai seorang istri, saya harus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman Tuhan, mari para wanita, para istri-istri, biarlah kita menangkan kelakuan suami kita dengan kelakuan kita yang murni dan saleh. Karena kita menunjukkan bagaimana kita tulus mengasihi suami kita, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Puji Tuhan, demikian. Saya kembalikan kepada suami saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Jadi kita melihat bahwa ternyata istri itu memang di dalam Alkitab sudah bilang, istri itu harus disayangi, dikasihi sebagai kaum yang lebih lemah. Tetapi bukan berarti istri itu tidak punya keunggulan. Rata-rata perempuan diciptakan Allah dengan punya kelebihan, yaitu insting. Ya. Wanita itu punya insting, laki-laki itu logika. Laki-laki selalu menghadapi segala sesuatu dengan logika, tapi istri dalam segala sesuatu dia juga punya insting. Dia bisa punya perasaan kalau Anda sedang melakukan sebuah kesalahan. Dia juga diberi insting oleh Tuhan untuk mengetahui kalau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keluarganya. Ya, itu adalah keunggulan wanita. Maka berbahagialah setiap wanita yang ada di sini. Ya, tentu kelemahannya, ada sebuah penelitian di Cekoslovakia yang coba menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya ditemukan begini, perempuan itu membutuhkan atau menghasilkan 14.000 kata sehari. Perempuan itu butuh bicara 14.000 kata sehari. Jadi kalau dia baru 10.000, belum apa-apa. Apalagi kalau dia bicara cuma 7.000, berarti dia lagi sakit itu. Atau dia lagi sedih. Itu kurang bicaranya. Tapi kalau dia lagi gembira atau lagi ketemu temannya atau ketemu grupnya, itu 14.000 kata, mungkin lebih. Mungkin lebih. Nah, ya kita tidak bisa, itu harkat wanita begitu. Jadi kita tidak bisa bilang, ini istriku cerewet sekali. Oh, bukan soal itu. Dia memang makhluk ngobrol. Makhluk ngobrol itu butuh 14.000 kata sehari. Yang penting justru dia ngobrol, mulutnya buka dan tutup. Yang bahaya kalau buka terus nggak bisa kembali. Gitu ya. Ya itu yang perlu kita baru kita pusingkan. Ya. Tapi dia tuh malah ngobrol. Dibanding dia, laki-laki setengahnya. Pria itu tidak bisa bangga karena dia orang yang tenang. Loh, memang kamu diciptakan untuk tenang. Kalau kamu bicara 14.000 kata, wah ini perlu dipertanyakan. Laki-laki itu cukup 7.000-an kata. Mungkin pendeta 10.000 karena banyak khotbah 10.000 ya. Tapi normalnya itu laki-laki cuma 7.000. Dia makhluk pemikir. Ya. Kalau laki logika, perempuan itu perasaan, main hati ya. Makanya kita harus saling mengerti nih. Kalau tidak, maka terjadi selalu percekcokan dalam rumah tangga hanya karena soal sepele. Ya. Nah, kita melihat di dalam Amsal pasal 14, ini untuk para wanita atau istri. Di dalam Amsal 14 dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Ya. Kita melihat bahwa perempuan dikatakan kalau dia bijak, kalau perempuan itu punya wawasan luas, kalau perempuan rendah hati, dekat pada Tuhan, dia sedang membangun rumah. Perhatikan firman Tuhan tidak berbicara tentang perlengkapan rumah. Firman Tuhan tidak bicara tentang isinya.
firman Tuhan bicara tentang wanita yang membangun rumahnya. Ini berarti bicara tentang suasana rumah. Ini berbicara tentang kenyamanan rumah, karena rumah itu ada dindingnya, ada atapnya. Firman Tuhan bilang wanita yang demikian, ya, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Ini bicara tentang suasana, bukan perlengkapan yang membuat Anda akan terlihat sebagai keluarga sejahtera. Banyak istri-istri merasa kalau dia belum punya perlengkapan selevel tetangganya, dia belum berhasil. Kalau dia belum punya ukuran TV yang sama dengan tetangganya, dia masih kalah. Ya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan tidak berbicara begitu. Dia bilang perempuan yang bijak membangun rumahnya. Bapak Ibu, perempuan juga membutuhkan perhatian. Perempuan tentu lebih detail, ya, lebih detail. Dia kalau bedanya, kalau laki-laki perlu apa-apa, ya, pergi mall, langsung ke tempat tujuan, tiba di toko itu, lihat bajunya sudah ini, tak angkat, ya. Kalau perempuan tidak, saudara. Satu baju yang dia mau beli, tapi 100 baju yang dia lihat, dipegang semua lagi, ya. Harganya beda 1.000, ya, dipermasalahkan. Waduh, ini lebih mahal, ini 75.000, yang tadi itu 74.000, lebih enak yang tadi, lebih bagus. Ya, murah. Dia cari, dan kemudian tempatnya pun demikian, sudah tahu toko yang mau dipilih, tapi dia mulai dari toko ujung, toko yang pertama di dalam mall itu, keliling, sudah sampai kembali ke pintu keluar, baru berkata, oh kalau begitu yang tadi aja. Ya. Jadi kembali lagi, saya punya oma dulu, ya, saya punya oma, dia bilang, Semi antar oma mau pergi beli durian. Oke, oma, kebetulan pas musim durian di Kendari waktu itu. Saya antar dia, di mana yang paling ujung, turun di situ, lalu kita jalan sepanjang durian. Dia tes semua itu durian-durian, tidak ada yang dia beli. Saudara, kita sampai sudah keringatan, oma, mesti beli ini. Kalau zaman sekarang ini, oma saya sudah meninggal. Kalau sampai sekarang ini mungkin orang tidak mau, orang langsung suruh bayar, ya. Tapi karena ini oma-oma, orang tidak bisa apa-apa. Oma bilang, tidak enak, ini agak manis, ini bagus ini. Tapi coba kita lihat lagi seterusnya. Dilihat, dites, sampai penjual durian yang terakhir. Baru dia bilang, yang di tengah tadi itu yang kita rasa bagus. Waduh, kita semua malu balik ke sana kembali. Balik pun tukang durian sudah kasih naik harga. Ini memang perempuan begini. Pemahaman setiap pria terhadap wanita seperti ini, itu yang akan membuat rumah tangga kita akan lebih langgeng. Ya, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa wanita yang bijak itu dia membangun rumahnya. Mari sekarang kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 22. Nah, ini sudah kita mau akhiri, ya, dekat-dekat penutup, supaya kita ada waktu untuk bertanya, untuk diskusi. Dikatakan di sini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ini berbicara tentang keluarga. Bukan sekedar warisannya, ada 2 poin penting di situ. Tetapi firman Tuhan begini, orang baik meninggalkan warisan bagi siapa? Bagi anak cucunya. Nah, kenapa tidak bilang bagi bawahannya? Di kantor seorang pemimpin akan meninggalkan warisan yang baik bagi pemimpin berikutnya. Seorang pemimpin organisasi sebuah gereja misalnya, katakanlah ketua dari sebuah sinode gereja. Dia itu mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus meninggalkan warisan bagi para pemimpin lainnya. Ini terjadi strukturnya sudah demikian. Jadi kalau kita meninggalkan warisan yang baik, orang-orang akan turut menjadi baik. Meninggalkan kejujuran, orang-orang akan meniru kejujuran. Nah, firman Tuhan di sini berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik loh.
Artinya kalau kita tidak baik, kita tidak akan meninggalkan warisan apa-apa. Kita tidak bicara warisan dalam bentuk harta saja, secara fisik. Tetapi kita akan meninggalkan sesuatu yang baik. Itu ada seorang preman Jakarta yang waktu itu sempat saya undang untuk datang ke Kendari. Dia bersaksi dan dia menceritakan kisah hidupnya yang menyedihkan, maksudnya karena dia itu jahat sekali kepada istri dan anaknya. Dia bahkan dengan berani membawa perempuan jalanan untuk masuk ke dalam rumahnya di depan mata istri dan anaknya, dia lewat masuk ke kamar. Tapi ketika dia bertobat dan bersaksi, dia bilang begini, saya tidak ingin anak saya menjadi seperti saya. Coba lihat, penjahat pun tidak mau anaknya seperti dia. Maka ini berarti, ini mengukuhkan kebenaran ayat ini bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau kamu mau warisan yang baik, milikilah karakter yang baik. Datang kepada Tuhan, diubahkan, dipulihkan dulu. Apakah bisa dipulihkan orang yang jahat? Sekelas preman paling jahat pun ya, dia bertobat dan dipulihkan. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini bukan seperti itu, mungkin jauh lebih baik dari dia. Tetapi perhatikan baik, orang yang paling jahat pun Tuhan bisa ubahkan kalau datang pada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengubah dan memulihkan diri sendiri, nggak bisa. Semua belenggu yang mengikat kita itu hanya bisa Tuhan yang lepaskan. Saya berkata bahwa begini, mengapa seseorang tidak dapat melepaskan belenggu kelemahannya? Belenggu kelemahannya sebagai seorang pria atau sebagai wanita atau seorang anak muda. Kenapa? Karena penuh dengan ikatan. Ikatan itu kalau sudah mengikat dia, sulit untuk dia bisa lepaskan sendiri. Apakah seorang yang suka narkoba itu dia tidak tahu bahwa narkoba itu jelek? Tahu. Apakah orang yang berselingkuh tidak tahu bahwa selingkuh itu merusak? Tahu. Tetapi tidak dapat melepaskan diri karena ikatan itu sudah demikian kuat. Nah, yang dapat melepaskan kita adalah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu masih banyak contoh-contoh. Tetapi mungkin sambil ini kita dapat memberikan kesempatan untuk sharing agar supaya saya menjadi lebih kaya, Anda pun menjadi lebih kaya. Kita di sini bukan bicara tentang sebuah buku teori, tetapi kita bicara tentang sebuah buku kehidupan yang kita jalani, yang kita mau pengen jadi happy, kita mau pengen jadi sesuatu yang dinikmati, sehingga ketika hidup mau berakhir, orang yang kau tinggalkan akan terharu menangis dan berkata, dia adalah ayahku yang baik. Oh, dia adalah ibuku yang luar biasa, wanita yang tangguh. Oh, dia adalah anakku. Ada seorang kawan juga kehilangan anaknya karena sebuah kecelakaan. Dia puji anaknya di Facebook, dia tampilkan, dia curhat bahwa anakku, engkau adalah anak yang baik, yang luar biasa, tetapi aku harus kehilangan engkau dan sebagainya. Ketika hidup berakhir, semua orang yang di sekitar kita akan kehilangan kita tetap dan memuji kita. Tapi bayangkan kalau Anda mati dan di tepi peti mati mau engkau mendengar orang berkata, memang dia ini, memang dia ini. Ya, sudah dari dulu kita bilang jangan pemabuk, dia mabuk. Memang dari dulu bilang jangan pembalap, dia pembalap. Akhirnya terjadi kecelakaan dan sebagainya. Bunyinya bunyi-bunyi peringatan. Kita tidak mau hal yang seperti itu. Kita mau happy ending. Ya, mungkin akan lebih kaya kalau kita bisa berdiskusi. Saudara juga bisa sharing pengalaman supaya saya menambah khazanah pemahaman ya. Saya serahkan dulu kepada Pastor Aldi. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih, yang ada di Zoom meeting maupun yang menonton secara live streaming malam hari ini, kita diberkati dengan luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu kepada Pak Samuel. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saudara chatting dulu, sehingga kami akan bisa buka, saudara bisa ngobrol ya. Oke? Ada Bapak Ibu? Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di
Zoom meeting malam hari ini. Kalau masih malu-malu untuk bertanya, saya dulu bertanya ya Om. Ya, silakan. Bisa juga lewat chat ya, pertanyaan ini nanti dibacakan. Oke, nanti kalau Bapak Ibu malu untuk bertanya, saudara bisa chat tentang pengalaman atau kalau saudara mau ngobrol, enggak apa-apa. Om, memang kondisi keadaan hari-hari ini memang keluarga itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat memang dari perjanjian lama maupun sampai perjanjian baru, kita lihat bahwa pertama Tuhan memberkati ketika manusia Adam dan Hawa, Tuhan memberkati mereka ketika mereka ada di Taman Eden, maupun ketika mujizat pertama pun terjadi ada dalam satu pernikahan. Apa sih yang membuat hari-hari ini tadi rumah tangga bisa retak dengan kondisi, apalagi dengan keadaan hari-hari ini Om, dengan keadaan COVID-19, kalau kita melihat survei ada banyak rumah tangga yang bisa hancur dengan bukan soal COVID saja, tapi pengaruh dengan keadaan kondisi. Bagaimana pandangan Om? Ya, ini diakibatkan oleh dicurinya ya, atau berhasilnya iblis mencuri dalam keluarga. Apa yang dicuri? Saya mencatat pengalaman-pengalaman yang dapat disimpulkan, yaitu iblis mencuri perhatian. Iblis mencuri waktu kita. Iblis mencuri telinga kita. Jadi pria sudah jarang mendengarkan istri mau bicara. Capek pulang kerja. Istri capek mendengarkan suami bicara. Karena dia selalu marah-marah terus, lebih tidak usah tanya lagi. Diminta pendapat juga marah-marah terus, tidak usah tanya lagi. Istri jadi bosan. Artinya begini, sudah tercuri kewajiban untuk mendengar, memberi telinga kepada keluarga. Ada lagi waktu. Kita sudah tidak punya waktu buat keluarga. Anak-anak tidak punya waktu buat orang tua. Orang tua sibuk masing-masing, mungkin lebih banyak aktivitasnya di luar daripada di rumah. Akibatnya anak-anak mencari figur. Jadi iblis mencuri ini. Makanya keluarga hari-hari ini dicuri oleh kesibukan. Apakah kesibukan itu dosa? Enggak. Cuma kita yang tidak bisa atur waktu. Kemudian juga kita melihat bahwa akibat dari tercurinya perhatian, seseorang dapat melarikan diri ke tempat yang lain. Jadi misalnya begini, suami ini tidak pernah puji istrinya. Dia selalu cuman lihat, malah kalau perlu marah, bilang, kau ini dastermu saja sudah busuk ya, dastermu jarang-jarang diganti, atau rambutnya kalau di rumah pokoknya dia membandingkan dengan orang lain. Pujian tidak pernah. Pujian terhadap masakan tidak pernah. Pujian terhadap cantiknya, pujian terhadap rambutnya mungkin tidak pernah. Maka suatu ketika istri yang rajin makan bakso, tahap demi tahap penjual bakso mulai puji-puji istrinya. Waduh, cantiknya ibu hari ini. Besok datang, waduh rambutnya bagus sekali. Waduh, baru cat ya ibu. Makin tambah dipuji-puji, maka jatuhlah hati sang istri kepada penjual bakso, dan kemudian pergilah dia bersama-sama meninggalkan suaminya. Bapak Ibu, ini bukan ilustrasi. Ini adalah kisah real, 1 dari 10. Ya, jadi besar ya, bukan bilang 1 dari 1.000.000. 1 bisa dari 10. Ada yang pergi dengan sopir mikrolet, ada yang pergi dengan pengusaha yang lain, nah gitu. Ya, apakah mereka satunya mungkin agama lain? Bukan, sama-sama Kristen. Dua kejadian yang sama. Demikian sebaliknya suami, karena tidak diurusin di rumah, dia datang di rumah, pokoknya istrinya cuma kerjanya marah-marah, tanya mana uang dan sebagainya, lama-lama tidak mendapatkan damai sejahtera, bukannya menolong, malah istrinya kalau disuruh, istrinya marah, menolong, bikin sendiri, bikin teh sendiri, bikin bilang kopi, mana kopimu, bikin sendiri. Apa ini pulang kantor suruh kita bikin kopi dan sebagainya ya. Ada contoh-contoh kecil saja. Tetapi itu adalah hal yang membuat suami
tidak betah di rumah. Ini tidak bisa saling menuduh. Kita dua-duanya harus memperbaiki ini. Kalau tidak dua-duanya memperbaiki ini, tidak akan terjadi pemulihan. Nah, hari-hari ini itu yang terjadi seperti pertanyaan Pastor Aldi. Karena orang tidak menyadari fungsinya masing-masing atau orang merasa benar masing-masing. Kita tidak ada bicara urusan penyebab, misalnya pandemi yang sedang terjadi, oh itu menimpa semua orang. Tidak bisa saling menyalahkan, tidak bisa saling menuduh, karena itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, saudara melihat bahwa kalau ini hilang dari keluarga, akan terjadi perpecahan seperti yang digambarkan Pastor Aldi. Masing-masing tidak terima. Ada orang yang anaknya bermasalah, dia tuduh istrinya, itu karena kau tidak baikin di rumah, tidak perhatikan dia. Sebaliknya istri marah sama suami, kau yang harusnya bertanggung jawab. Jadi sekarang kau yang pergi cari itu anak ada di mana. Ini ya, ini terjadi, saudara ya. Ada kisah bagaimana apa namanya itu hari ya, seorang anak, aduh saya lupa dia punya kisah, tetapi dia dalam hal ini pria ini bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya, yaitu mengembalikan dan membuat si anak lepas dari kelompoknya untuk kembali ke rumah. Dan untungnya sekali lagi untungnya happy ending. Kenapa? Kalau suami dan istri mau bercakap-cakap, tidak saling menuduh, tidak saling menyalahkan, itu bisa. Tapi kenyataannya kita saling menyalahkan. Waktu ada seorang di Jakarta yang ketika melihat kenyataan dari 3 anaknya ya di Jakarta, ini kebetulan dia juga pernah saksikan bersama kawan-kawan, kita banyak yang mendengar. Dia dulu melihat anaknya berada di dalam posisi yang tidak bagus, tidak sempurna, dia buang ke panti asuhan. Dia memang tidak peduli juga istrinya, karena kenapa? Karena waktu itu anak yang ketiga lahir itu mereka lagi bertengkar hebat, malah dia mau ceraikan istrinya, malah mau membunuh istrinya. Sehingga istrinya mau coba bunuh diri, minum obat banyak, tetapi tidak mati-mati, malah kandungannya yang bermasalah. Jadi ketika dia lahir tidak sempurna, dia tidak mau pusing, taruh saja dia di panti asuhan. Saudara, ketika orang ini bertobat, dengan menangis dia pergi ke panti asuhan, ambil itu anaknya. Dia bilang, nak, kamu begini karena papa yang salah. Dia ambil tanggung jawabnya. Ini sudah terjadi. Setelah terjadi sekian lama, dia mulai menyadari, kenapa saya buang anak saya. Dia begitu pun itu karena saya. Saya tetap harus mengasihi dia. Ini terjadi dan keluarga itu dipulihkan. Ya. Sekarang mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus di gereja, di persekutuan, di mana itu ada di Jakarta dia. Ya. Namanya Pak Ali. Saya percaya semua kita bisa dipakai dengan hebat oleh Tuhan kalau kita mau dipulihkan. Yang bisa bikin kita tidak bisa dipulihkan hari-hari ini, apalagi di tengah pandemi COVID ini, banyak suami kehilangan pekerjaan, mungkin suami istri juga kehilangan pendapatan secara total, lalu mulai saling menyalahkan, tidak bisa. Memang semua ini adalah tanggung jawab bersama. Keluarga Kristen harus tetap kuat di tengah kelemahan yang terjadi. Begitu Pastor Aldi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena memang waktu kita tinggal ada sekitar 10 menit lagi, satu pertanyaan bisa ya Om? Boleh. Ya, untuk terjadi pemulihan terjadi dalam keluarga karena ada yang merasa ya saya benar. Apa yang harus dilakukan seorang suami atau ibu atau seorang anak untuk menjadi keluarga itu bisa, karena saya pikir saya ini anak broken home ya. Saya
pernah saya sempat sampaikan ketika dalam satu program dengan Om bahwa keadaan itu yang membuat seringkali orang yang pernah disakiti identiknya ingin menyakiti. Apa yang harus dilakukan untuk terjadi satu pemulihan terjadi menurut pandangan Om? Ada dua hal bagi semua orang yang pernah disakiti atau bahkan pernah menyakiti. Ya, tidak sengaja kita pun bisa menyakiti orang lain dan orang lain membenci kita tanpa kita tahu. Mungkin kesalahan itu tidak disengaja, mungkin karena kita lagi emosi dan lain-lain, perpecahan keluarga dan lain-lain, sehingga kita menyakiti orang. Nah, dua hal. Setiap pria dan wanita harus melakukan hal ini. Yang pertama, memberi pengampunan. Satu, memberi pengampunan. Lepaskan dari hati, lepaskan dari pikiran tentang bagaimana dia telah menyakiti saya. Ya, itu harus lepas beban itu, total. Waktu kami memberi hal ini kepada seseorang, ya, ini real story. Kami memberitahu hal ini kepada seseorang. Dia datang kepada ayahnya yang sangat kasar dan telah meninggalkan istrinya, mamanya. Ya, dia datang kepada ayahnya, dia bilang, "Pak, saya datang untuk memberi pengampunan." "Apa memberi pengampunan? Saya ada urusan apa dengan kau?" Coba bayangkan, ya. Dia bilang, "Tidak, di hati saya selama ini saya membenci Papa. Bahkan saya sudah berjanji kalau saya besar nanti, dari dulu saya sudah berjanji kalau saya besar nanti dan saya mampu, badan saya sudah gede, saya akan lebih kuat dari Papa, saya akan bunuh Papa." Ayahnya terkejut. Wah, ternyata anak ini sudah lama rencana mau bunuh ayahnya. Karena apa? Terlalu sakit. Dan dia menyakiti mamanya juga. Jadi ya broken home seperti itu. Maka dia bilang, "Sekarang Pak, saya sadar bahwa Tuhan tidak mengendaki saya demikian dan saya mau hidup enak. Saya mau hidup nyaman di dalam Tuhan. Jadi saya memberi pengampunan, saya ampuni Papa. Biarpun Papa mau rasa bersalah atau tidak, saya mengampuni Papa." Kedua, saya harus berani minta ampun. Kalau kita pernah berbuat kesalahan, jangan pernah gengsi, sebab kesalahan itu akan terus membawa kita. Orang yang tidak bisa memberi pengampunan itu sama dengan membawa beban dendam seumur hidupnya. Dan beban itu akan tambah berat, dan dia membungkuk, tidak dapat berdiri tegak. Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan, maka beban itu hilang. Lepas, orang mau sejahat apapun, sudahlah, terima kasih, saya sudah mengampuni dia, saya nggak mau ingat-ingat lagi. Karena itu sumber penyakit. Itu yang akan membuat kita stroke, itu yang akan membuat di luar penyakit bawaannya, semua itu akan membawa kita kepada kematian karena kita membawa beban dendam, sakit hati, akhirnya kita sakit sendiri. Jadi memberi pengampunan, beri saja pengampunan. Orang mau pernah tipu kita ratusan juta, atau orang telah meninggalkan kita, meninggalkan anak-anak tanpa tanggung jawab, apapun itu, beri pengampunan. Lepaskan dan jangan pakai syarat. Saya, okelah saya ampuni bapakku, saya ampuni mamaku, tapi saya tidak mau ketemu dia lagi. Oh, itu ada syaratnya. Saya mau ampuni, tapi pokoknya jangan kita berurusan dengan dia bisnis lagi deh, dia tukang tipu. Itu pakai syarat. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Jadi lepaskan pengampunan, maka pikiran kita akan plong, Tuhan memberkati. Lah, tetapi di lain pihak, apalagi kalau kita salah, beri pengampunan. Ya, beri pengampunan. Saya ingin juga mengatakan begini, untuk semua keluarga, apalagi kaum pria yang ada ya, kunci sukses terbesar yang dapat diwariskan dari seorang pemimpin keluarga, dari seorang bapak kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak terjadi broken home. Semua bapak-bapak harus menyadari fungsinya tentu saja, tetapi yang kedua adalah dia harus mengasihi ibu istrinya di depan anak-anak. Kunci atau warisan terbesar yang dapat ditinggalkan bagi anak-anak adalah mengasihi istrinya di depan anak-anak.
Banyak kali anak-anak tidak melihat ini. Tidak melihat antara ayah dan anak ada cinta kasih, nggak ada. Yang ada adalah menyakiti, saling menyakiti. Malah sebagian anak-anak, sebagian besar, bukan sebagian besar orang yang broken home adalah rata-rata orang yang melihat mamanya dipukul oleh bapaknya. Demikian sebaliknya, apapun yang terjadi, yang dilihat oleh anak-anak, sebuah video yang akan terbawa terus dalam pikirannya adalah video tentang pertengkaran ayah dan ibunya. Ya, singkat cerita, ada satu kisah ya, ini agak lucu juga, tetapi ini baik, anak ini tidak pergi sekolah karena sehingga gurunya tanya, "Nak, kenapa kau tidak sekolah kemarin?" "Tidak ada sepatuku, Ibu Guru." "Loh, mana sepatumu? Kan biasanya kamu pakai." "Sepatuku satu dipegang mamaku." "Loh, lalu satunya?" "Satunya dipegang papaku." Rupanya suami istri baku pukul dengan sendal. Ini kalau yang ini sebuah ilustrasi, ini tidak benar. Tapi ini maksudnya begini. Orang akan mudah pecah ketika keluarga antara dua suami istri ini tidak saling mengasihi, dan itu harus dipertontonkan pada anak-anak. Ketika seorang pria tidak bertanggung jawab, itulah yang penyebabnya terjadi broken home. Tapi syukur 50% paling tidak dari semua anak-anak yang broken home itu datang pada Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Sebaliknya banyak yang hancur karena tidak sanggup datang pada Tuhan. Makanya siaran seperti ini, suka-sukamu Tuhan, harus selalu diperdengarkan. Supaya kebetulan dapat satu pendengar yang ternyata punya problem begini, dia bisa datang pada Tuhan. Kalau dia tidak datang pada Tuhan, tidak bisa terjadi. Sekali lagi, banyak orang broken home yang justru dipakai Tuhan karena setelah datang pada Tuhan, dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Itu ya. Sekali lagi, saya percaya malam hari ini benar-benar firman Allah lewat topik keluarga Kristen, karena memang keluarga itu sangat penting. Saya tadi sampaikan bahwa saya ini salah satu dari seorang anak yang alami broken home. Papa saya tinggalkan saya, tapi oleh anugerah Tuhan, oleh suka-sukanya Tuhan, Tuhan memanggil saya sehingga saya bisa ada malam hari ini, dan saya sampaikan tertanam dalam hidup saya tidak mau apa yang saya alami akan terjadi pada generasi saya. Dan saya percaya karena Tuhan memulihkan kita. Bapak Ibu, karena waktu yang ada yang harus kita membuat dari malapetaka, dari sakit, Amin. dan jauhkan kami juga Tuhan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Buat kami mengerti. Amin. Oke. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini kita mengalami berkat Tuhan. Sekali lagi, waktu yang harus kita membuat kita harus berpisah lewat live streaming di Facebook maupun yang ada di Zoom. Sekali lagi, malam hari ini saya percaya tidak sia-sia kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akan tutup program atau acara malam hari ini, kita akan berdoa. Setelah itu kita akan foto bersama. Sekali lagi, terima kasih buat Om Samuel Zaka yang sudah berbagi. Hari ini kita bukan ada berbagai golongan gereja pun ada di tempat ini. Ya, sekali lagi ada dari Manado, ada dari luar negeri pun, maupun yang ada di Jawa Barat, maupun yang ada dari Sulawesi Tenggara. Sekali lagi, saya percaya malam hari ini Bapak Ibu yang menonton secara live streaming maupun yang ada di Facebook, saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya minta Om Samuel untuk bisa menutupi program dan kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada supaya di hari-hari ini kita semakin kuat sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Satu hal yang kita inginkan, sebagaimana yang Alkitab berkata, ya, Dia akan memulihkan kita
Mungkin mungkin Anda tidak sedang mengalami hal yang berat, tapi hal yang ringan pun akan semakin hari juga akan semakin berat. Tetapi Tuhan berjanji, engkau dan seisi rumahmu akan diberkati, mereka istrimu akan bagaikan pokok anggur, dan anak-anakmu akan diberkati di sekeliling mejamu. Itu berarti kita selalu berada di hadapan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, kalau kita selalu menyerahkan. Tapi kalau ada teman-teman, ada kaum keluarga, ada jemaat, rekan jemaat yang sedang mengalami masalah, jangan lepas tangan, saudara ya. Jangan lepas tangan, jangan bilang, itu urusan mereka. Hari-hari ini hak asasi dianggap sebagai sesuatu yang menjadi alasan mengapa kita tidak menolong orang lain. Tetapi kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu yang perlu ditolong, jangan biarkan. Hubungi, datang hampiri dia, katakan, Tuhan bisa memulihkan orang lain, Tuhan akan bisa memulihkan engkau juga. Oke, mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap benih firman-Mu yang kami dengar akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami tidak tahu Tuhan berapa banyak keluarga Kristen yang hari-hari ini sedang mengalami masalah. Tetapi dari data yang ada kami tahu bahwa begitu banyak keluarga Kristen terpecah, Tuhan tercerai-berai. Bahkan bukan cuma suami atau istri, tetapi suami, istri, dan anak-anak tercerai-berai. Tuhan, kami menangisi keluarga Kristen yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Dari data terbaru 2021, Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau tidak akan membiarkan semua hal itu terjadi. Kami tahu iblis secara bertahap Tuhan mencoba menghancurkan dan menghabisi keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, termasuk Tuhan bagaimana mereka tidak dapat lagi menemukan kebenaran karena melarikan diri pada hal-hal yang lain. Kami berdoa Tuhan bersatu hati semua pendengar yang ada saat ini. Menyerukan nama-Mu yang ajaib dan penuh kasih itu. Sumber dari cinta kasih yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh keajaiban dan sumber pemulihan. Menjamah kami semua Tuhan, menjamah keluarga-keluarga Kristen yang juga tidak punya kesempatan untuk dengar hari ini, atau tidak punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan karena sudah tidak mau lagi ke gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau jangkau mereka dengan kasih-Mu, melalui kami semua yang ada malam hari ini, atau juga melalui hamba-Mu yang lain. Tuhan, biarlah mereka boleh datang kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus sumber pemulihan itu, maka kami akan dipulihkan. Kami dapat mengampuni keluarga-keluarga atau sobat-sobat kami yang pernah menyakiti hati kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, beri kekuatan untuk kami dapat meminta pengampunan bagi semua kesalahan-kesalahan kami, agar supaya kehidupan doa kami tidak terhalang. Demikian kami berdoa buat setiap suami istri dan pemuda-pemudi remaja yang turut mendengar Tuhan siaran ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mempersatukan keluarga-keluarga Kristen. Setiap unsur dalam keluarga itu biarlah Tuhan mau mempersatukan mereka. Pulihkan Tuhan. Biarlah kami dapat Tuhan melihat kegerakan besar di akhir zaman, di mana keluarga-keluarga Kristen menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka akan maju bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu juga Engkau pakai untuk menjangkau mereka yang tidak dapat kami jangkau. Pendeta tidak dapat menjangkau semuanya, tetapi jemaat di tempatnya masing-masing, di kelasnya, di bidangnya masing-masing dapat menjangkau kawan-kawannya, dapat menjangkau kaum keluarganya. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka semua untuk mengajak mereka mendatangkan pemulihan bagi keluarga-keluarga yang terpecah atau sedang bermasalah. Keretakan-keretakan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah menolong semua hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Tolong semua hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, di seluruh Indonesia ini khususnya. Tuhan, biarlah mereka semua menjadi agen-agen pemulihan yang dapat mempersatukan Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa tidak sedikit juga keluarga-keluarga pendeta menjadi sasaran iblis dan hancur. Tapi kami tahu
Kami terus mau berpegang pada Tuhan. Janganlah itu terjadi pada kami semua, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami berdoa buat program suka-sukamu, Tuhan. Program yang sederhana, tetapi menjadi suara Tuhan untuk dapat didengar oleh siapa saja dan mungkin akan menjangkau orang-orang yang mungkin secara tidak sengaja, Tuhan, mendengar program ini dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati Pastor Aldi, keluarganya, dan segala pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan memulihkan umat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada di ujung acara program hari ini. Sekali lagi, terima kasih buat Bapak Pendeta Samuel Zagat dari Sulawesi Tenggara yang sudah berbagi, maupun teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Program Suka-Sukamu Tuhan adalah program yang sederhana, tetapi dengan visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan misi kami adalah lewat program ini, biarlah orang dapat mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan apa yang kami lakukan adalah seperti pelayanan kami di jalan-jalan, dan kami melakukan semuanya. Satu tujuan adalah untuk Yesus dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan ketemu dalam program besok pagi seperti biasa, tidak lewat Zoom meeting, hanya lewat Facebook. Bersama saya Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas pada jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, jam 9, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Dan malam hari juga kita ada program Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari. Dan kita akan ada Zoom meeting pada tanggal 26 Februari dengan pembicara adalah Pastor Michael Ponelo dari Jakarta. Beliau adalah seperti topik malam hari ini, bagaimana beliau dipulihkan sehingga beliau memberi diri untuk melayani, sehingga beliau melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan tema kita pada tanggal 26 adalah generasi yang mempunyai hati. Kita mau hari-hari ini kita mempunyai hati untuk jiwa-jiwa, bukan hanya untuk kita, tetapi ada banyak orang sedang membutuhkan kasih Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya yang saat ini menonton program ini. Sekali lagi, ada banyak kekurangan kami, tapi Yesus kita, Yesus yang tidak pernah terlambat menolong bagi saya dan saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan bisa tiba di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan kita berdoa, kami hanya bisa berdoa buat Mamuju supaya Tuhan memulihkan semuanya yang ada. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Amin. Saya percaya, tetap terus doakan kami untuk terus kuat dalam Tuhan. Saya percaya dari teman-teman sedikit tapi biarlah tetap kuat. Doa, kita berdoa terus kuat dalam Tuhan.